Ya, ketika kita berusaha mengejar ya apa yang kita mau, lalu kita tidak menemukan seperti yang kita mau. Karena saudara, manusia tidak bisa mengendalikan segala hal di dalam hidupnya. Kita ingin yang baik-baik saja yang terjadi, tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, kita juga tidak bisa pegang kendali atas semuanya. Kami tahu hidup ini hanya tentang Tuhan saja. Bukan tentang rencana-rencana kami, bukan tentang keinginan kami. Tapi sudah waktunya kami berpikir bahwa hidup ini hanya tentang menggenapi rencana Tuhan atas hidup kami. Bapa, biar Engkau terus berbicara bagi kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau mendengar apa yang harus kami dengar dari Tuhan. Berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan apa yang harus kami terima dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Iya, kita bersyukur saudara kalau kita masih bisa ya memasuki tahun ini. Dan saya percaya saudara, di tengah pandemi yang sudah kita lihat, bahkan kanan kiri kita mungkin ya ada di antara kita juga yang kehilangan keluarga saudara. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup, itu artinya rencana Tuhan atas hidup kita belum selesai. Mari kita buka bersama. Tadi saya mau menyampaikan firman yang lain, tetapi waktu penyembahan tadi ya rasanya Tuhan pengen berbicara yang lain bagi setiap kita. Ini ayat yang selalu kita baca, tetapi saya berdoa hari ini Tuhan menyingkapkan sesuatu yang berbeda. Saudara, ya ketika tadi kita menaikkan pujian, it's all about you Jesus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup ini adalah soal mencapai semua yang kita mau. Seringkali kita berpikir bahwa hidup ini adalah soal mencapai cita-cita kita. Bahkan ketika anak kita lahir, dia mulai bertumbuh menjadi dewasa, kita mendorong anak kita untuk mewujudkan semua bahkan yang kita mau. Tapi pernahkah kita menyadari saudara bahwa hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini adalah soal tentang Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya kita semua ini binasa. Tapi karena Tuhan tebus saudara dan saya, ya, Dia angkat kita dari lembah maut. Dan Dia mau supaya kita hidup bukan bagi kepentingan kita, tapi bagi kepentingan Tuhan. Saudara, ketika saya belum mengenal Yesus dulu, saya berpikir hidup ini adalah ketika saya lahir, lalu saya selesai sekolah, lalu saya berpikir hidup ini adalah soal mencapai semua yang saya cita-citakan. Tapi ketika Tuhan jamah saya dan ketika saya ingin mencoba mencapai semua apa yang saya mau, apa yang saya temukan tanpa Tuhan, kekecewaan, bahkan saya sempat berpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri. Di situ baru saya mengerti ternyata ketika kita hanya sibuk mengejar semua cita-cita kita dan kita tidak menemukannya seperti yang kita mau, maka kita akan kecewa. Ya, ketika kita berusaha mengejar ya apa yang kita mau, lalu kita tidak menemukan seperti yang kita mau. Karena saudara, manusia tidak bisa mengendalikan segala hal di dalam hidupnya. Kita ingin yang baik-baik saja yang terjadi, tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, kita juga tidak bisa pegang kendali atas semuanya. Karena itu penting kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah soal tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Tahun baru ini kita mulai mau menjalani semuanya untuk Tuhan. Mari kita mulai berpikir untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini? Pernahkah terpikir buat saudara? Ketika saudara membaca berita duka, entah di Facebook, entah di grup WA, entah di WA, RIP. Ya, bahkan orang yang tadinya masih sehat-sehat. Ya, baru tadi pagi saya berangkat ke sini, saya baca berita duka dari seorang teman di Poso.
dalam satu gereja bulan ini 3 orang pendetanya meninggal. Saya bilang kepada suami saya, bisa ya dalam bulan ini bahkan berurutan, satu kemarin besoknya satu. Karena itu saya setiap kali melihat orang meninggal di dalam peti, saya selalu membayangkan kalau saya yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang kematian, jangan takut. Tapi ketika engkau masih ada hidup hari ini, mari kita mulai bertanya. Ketika satu saat nanti Tuhan izinkan kita ada di dalam peti mati, sudahkah kita menggenapi semua dan rencana Tuhan atas hidup kita? Percayalah saudara, segigih apapun engkau berusaha mencapai keinginanmu, semuanya itu akan sia-sia. Tapi Tuhan bilang dia akan berikan bagi orang-orang yang ada di dalam perkenanannya. Bagian kita adalah satu, mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Yesaya 55 berkata di sini, saya pengen kita semua baca ayat yang ke-6 berkata, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, ya, jangan berkata, saya kan udah Kristen Bu, ngapain saya cari-cari Tuhan? Saudara, setiap hari, setiap menit, setiap detik kita perlu mencari Tuhan di hidup ini, amin. Ya, saya bersyukur termasuk saudara mau datang hari ini, itu adalah bagian dari engkau pengen mencari Tuhan. Pengen mencari kehendaknya. Kenapa ayat ini berkata carilah Tuhan? Ya, karena ketika engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan hatinya, engkau menemukan pikirannya, engkau menemukan kerinduan-kerinduannya. Dan hidup manusia itu akan bermakna waktu engkau menemukan Tuhan di dalam hidupmu. Saya bukan orang yang hanya sekedar berbicara, kenapa? Saya mengalami saudara. Bagaimana hidup di luar Yesus dan bagaimana hidup di dalam Yesus. Kenapa kita perlu menemukan Tuhan dalam hidup kita? Karena ketika kita menemukan Tuhan dalam hidup ini, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi waktu engkau sudah menemukan Tuhan, engkau akan diberikan kemampuan, kekuatan untuk menanggungnya. Amin saudara. Engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan rencananya. Engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan hatinya. Dan apa sih yang terpenting bagi manusia di dunia ini selain menemukan Tuhan? Makanya Yesus memberikan perumpamaan. Orang yang menemukan kerajaan Allah itu seumpama orang yang sedang bekerja di ladang. Lalu dia sedang menggali, lalu dia menemukan sebuah harta terpendam di ladang itu. Harta itu sangat berharga. Apa yang dia lakukan? Dia menanam kembali harta itu supaya orang tidak tahu, disembunyikannya. Lalu dia pulang. Dia jual semua harta yang dia miliki untuk membeli sebidang tanah itu. Mungkin orang semua akan berkata gini, goblok. Untuk apa jual semua rumah harta yang dia punya cuma untuk beli tanah itu yang gak ada apa-apanya. Tapi orang tidak mengetahui bahwa di dalam ada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Yang jauh melampaui apa yang kita miliki, yaitu kerajaan Allah. Amin saudara. Karena itu bagi orang yang sudah menemukan Tuhan tidak penting hidup atau mati. Makanya Rasul Paulus bisa berkata hidup adalah hidup bagi Kristus, mati adalah mati bagi Yesus. Jadi entah kita hidup atau kita mati, kita hidup untuk Tuhan, kita mati pun untuk Tuhan. Ya, apalagi saudara yang kita cari di dunia ini? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama Tuhan masih berkenan, carilah dia. Karena ada waktunya Tuhan sudah tidak berkenan. Seorang ibu bersaksi kepada saya, Bu, suami saya selingkuh terus Bu, selingkuh terus. Makanya saya kepahitan sama suami saya. Waktu itu Bu, akhirnya saya lagi hamil, anak yang ketiga dia mau izin pergi sama perempuan lain. Saya marah Bu, ya, tapi dia tidak pernah peduli kepada saya. Saya bilang, kamu itu gak takut Tuhan. Dia bilang, di dunia ini gak ada yang saya takutkan, termasuk Tuhan. Gak berapa lama dia pergi Bu, saya dapat kabar dia mengalami kecelakaan.
Saya pergi lihat, Bu. Maaf ya Bu, itu dia bilang kepalanya itu Bu, ya isi kepalanya terhambur di luar. Saya bilang, tapi puji Tuhan ya suami ibu masih hidup ya. Karena kan dia kepahitan sama suaminya. Dia bilang, enggak Bu, mati Bu. Jadi suami ibu mati. Lah terus tadi ini ibu ngomong kepahitan sama siapa? Sama dia Bu. Ya ibu orang paling bodoh dari orang bodoh. Kenapa? Orang sudah mati dipahitin. Capek enggak saudara? Apa yang saya mau ambil sebuah contoh di sini, suaminya berkata, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini termasuk Tuhan. Ketika dia pergi, dia mengalami kecelakaan, mati di tempat. Yang seperti inilah yang Alkitab bilang, carilah Tuhan selama ia masih berkenan untuk ditemui. Karena ada saatnya dia sudah tidak berkenan lagi. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa itu menimbun murka Tuhan atas hidupnya. Ya, dan akhirnya dia mengalami begitu, itu kan udah gak dapat perkenanan Tuhan. Bahkan untuk bertobat aja sudah tidak sempat. Saya pernah mengalami kecelakaan satu keluarga. Di situ saya baru menyadari kenapa kita harus hidup kudus. Ya saudara, kita mau pelayanan lagi mobil berhenti di posisi jalan tol, lagi antri mau bayar tol. Tiba-tiba ada bus dari belakang kencang sekali, namanya laju prima, lajunya benar-benar prima. Itu di posisi menurun, kami mobil sedang berhenti, dia menghantam mobil kami yang pertama. Mobil kami terlempar ke jalur sebelah terbalik. Lalu dia masih menghantam 5 mobil lagi di depan kami. Waktu terbalik itu saudara hanya seperberapa detik. Saya merasakan kaget yang begitu kaget gara-gara benturan yang cukup besar. Saya baru mau tanya ke suami ada apa, tiba-tiba sudah terbalik-balik mobil kami dan di situ kesadaran saya sudah hilang. Kenapa kita perlu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan semenit ke depan. Jangan sombong dengan hidup ini. Kita harus mencari Tuhan senantiasa. Kenapa? Saudara, saya baru mengerti ternyata ketika orang mengalami kaget tingkat tinggi seperti itu sudah tidak ada lagi ingat, aduh Tuhan ampuni kemarin saya bersinah, aduh Tuhan ampuni kemarin saya marah sama orang, gak ada. Langsung kesadaran saya hilang, saya cuma tinggal tutup mata. Saya tidak tahu lagi nanti kalau saya buka mata itu masih lihat aspal atau sudah pindah ke awan. Benar saudara. Kita nggak tahu. Waktu saya buka mata itu saya cuma tinggal kaget lihat asap sudah di dalam mobil di mana-mana. Anak-anak saya juga teriak, "Mami, kenapa Mami?" Yang satu anak saya masih kecil ngomong, "Mami, ini kiamat toh." Karena dia nonton film yang 2020 dulu itu ya. Yang di mana mobil jatuh-jatuh. Saya bilang, "Karena ini belum kiamat. Kalau kiamat kita udah terangkat." Oh. Ya, jadi saudara itu benar-benar Tuhan itu memberikan kepada saya hikmah, kenapa kita harus hidup di dalam perkenanan senantiasa? Karena kematian hanya berjarak detik dari hidup kita. Amin. Gak apa-apa masuk tahun baru ngomong kematian terus, amin. Waduh kayaknya salah khotbah ini. Padahal mengharapkan datangnya saya ngomong mujizat berkat, tahun ini tahun penuh mujizat, penuh berkat, maaf. Ya, udah saatnya orang Kristen bangun dari tidur, amin. Ya, jangan tidur terus. Kalau saudara yang mengikuti mesbah doa saya beberapa malam yang lalu kita sedang membahas kitab Yeremia. Ya, Yeremia, Tuhan berfirman kepada Yeremia, katakan kepada bangsa ini, kalau mereka tidak bertobat, aku akan mengirim perang kepada mereka, aku akan mengirim penyakit sampar, aku akan mengirim malapetaka dan ada banyak di antara mereka yang mati. Lalu Yeremia berkata begini, Tuhan, tunggu. Bukankah nabi-nabimu bernubuat, bukankah para imam bernubuat bahwa tidak akan ada perang, tidak akan ada malapetaka, tidak akan ada kematian, yang ada adalah Tuhan memberkati umatnya. Lalu Tuhan berkata kepada Yeremia, maaf, mereka bernubuat palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu yang hanya mencari keuntungan dengan membawa-bawa namaku. Aku tidak pernah mengatakan hal yang demikian.
Sebaliknya kalau bangsa ini tidak bertobat, maka aku akan mengirimkan penyakit, kelaparan, perang kepada mereka. Jadi hari-hari ini mari kita mau mendengar khotbah-khotbah yang keras, amin. Ini aminnya kayaknya tidak mantap, Pak. Ya. Saudara mau suka dengar atau tidak suka, inilah kebenarannya, saudara. Kita sudah melihat di kanan kiri kita, tiba-tiba orang meninggal dipanggil Tuhan, meninggal dipanggil Tuhan. Gak usah tunggu kiamat, gak usah. Dan gak usah tunggu kena corona baru mati kan. Kita harus benar-benar menaruh iman percaya kita. Makanya saya katakan minggu lalu, ya waktu kita Natalan di sini. Hari ini oke, bagus kita menjaga sistem imun harus. Tapi hari-hari ini saudara harus meningkatkan sistem iman. Amin. Itu yang lebih penting. Karena kita gak pernah tahu yang namanya mati. Gak apa-apa 2021 awal khotbah Bu Debi, persiapkan dirimu. Ngomongnya mati terus. Ya, kita tidak pernah tahu loh saudara. Jangan kalau saya bicara tentang kematian, jangan saudara melirik sama yang rambut putih. Saudara cari yang udah tua, saudara pikir kayaknya dia duluan nih. Maaf. Bicara tentang kematian bukan hanya kepada orang yang tua. Sekarang saudara ya, kemarin ada seorang ibu, dia telepon saya, Bu Debi, saya mau mengucap syukur untuk mesbah doa setiap malam. Kenapa? Kakak saya meninggal kena corona, umur 50. Kakak saya pergi sama mama saya, setiap hari kakak saya ini yang jaga mama saya karena dia tinggal satu rumah sama mama saya. Mama saya umur 86 tahun. Waktu kakak saya terinfeksi karena mama saya bersama-sama, akhirnya mama saya juga di swab. Mama saya juga ternyata positif. Kakak saya juga positif, istrinya juga positif. Yang meninggal itu kakaknya dia laki-laki, mamanya 86 tahun, sekarang sehat wa'alfiat, alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau kita berpikir umur itu yang lebih tua yang dulu mati, maaf. Makanya saya bilang sama ibu itu kan berkata, Bu, sejak kakak saya meninggal saya semakin parno loh Bu sama corona. Saya bilang, aduh ibu kok masih kayak begitu. Kita harus tetap menjaga saudara ya. Tapi Bu saya mau tanya, ibu kan udah lihat di depan mata, mamahnya ibu itu loh 86 tahun. Sama-sama terpapar positif. Mamanya ibu mati enggak? Kagak. Berarti belum waktu. Biar 40 tahun, 30 tahun. Kalau sudah waktunya check out. Amin. Lo benar. Mari kita mulai memandang dengan mata iman. Ya, lalu dia bilang gini, tadinya mama saya itu sedih terus Bu. Tapi sekarang kalau saya bilang sama mama saya, gimana mah? Ya masih sedih nggak ingat-ingat kakak? Enggak. Sekarang mama tiap malam dengerin Bu Debi itu loh. Katanya Bu Debi, kalau belum waktunya mati, enggak mati. Kalau sudah waktunya mati, walaupun enggak kena corona, ya mati. Jadi kakakmu itu memang sudah waktunya Tuhan. Kalau dia enggak kena corona, bisa aja dia jatuh serangan, dia mati serangan jantung. Lo benar enggak saudara? Kita kan harus kembali percaya bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Jadi sekarang kata dia, sekarang dia udah enggak sedih lagi Bu. Dia percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah takdir Tuhan. Dalam hidup ini ada dua, ada nasib, ada takdir. Takdir itu dari Tuhan tidak bisa dirubah. Kematian, kelahiran itu takdir. Kalau jodoh itu takdir atau nasib? Ada yang bilang nasib, nah ya nasib ya. Takdir itu mati, lahir itu takdir. Karena tidak bisa dirubah. Nasib itu bisa dirubah dan yang membuat nasib itu siapa? Bukan Tuhan loh. Nasib itu yang bikin manusia sendiri. Kalau takdir itu dari Tuhan, tapi nasib itu yang bikin manusia.
Jadi menurut saudara kalau jodoh itu nasib atau takdir? Mulai bingung ini kayaknya ya. Takdir tidak bisa dirubah, digariskan Tuhan, itu dari Tuhan. Nasib manusia yang buat. Jodoh itu takdir atau nasib? Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung banyak ini ya, nggak mau angkat tangan. Kalau jodoh itu bisa takdir, bisa takdir kalau dapat yang benar dari Tuhan. Nasib kalau dengan kekuatan sendiri. Makanya kalau ada orang konseling sama saya nangis-nangis, Bu, suami saya itu loh Bu, saya sudah bingung menghadapi suami saya. Saya balas, sabar Bu, berdoa. Sudah 12 tahun berdoa Bu. Lah terus maunya apa? Ya Bu, itu nasibmu. Jadi jangan tersinggung kalau saya menjawab konseling saudara dengan ibu itu nasibmu. Bisa dirubah nggak nasib? Bisa. Yang rubah siapa? Ya kamu sendiri. Bayar harga, doakan suami, bukan bercerai keputusannya kan. Ada lagi kemarin telepon, Bu, saya mau konseling Bu. Iya, saya udah umur 60. Jadi begini Bu Debbie, suami saya itu dulu waktu anak-anak masih kecil, dia main gila sama perempuan lain yang lebih muda. 20 tahun lebih muda, pramugari. Cantik pasti. Lalu dia selingkuh sama itu Bu, dan akhirnya dia meninggalkan saya dan anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Saya hanya bisa menangis dengan sakit hati Bu. Saya berdoa sama Tuhan Bu, saya besarkan anak-anak sendiri. Sekarang anak-anak sudah besar, semua kerjaannya bagus, saya pun sudah menikmati hari tua. Suami saya balik. Karena duitnya habis. Sama pramugari itu ditendang. Kenapa? Udah sakit-sakitan. Bapak-bapak tatap mata saya. Ini tahun baru ya bapak-bapak ya. Saya mau ngomong ya sama bapak-bapak ya. Kasihilah istrimu yang sekarang yang ada di sampingmu. Ya, mau apapun dia, mau gendut, mau kurus, sayangi dia. Alkitab berkata, bagi istri itu nyawalah yang berharga. Karena istri itu memburu nyawa yang berharga. Tapi bagi perempuan sundal itu cuma harta yang penting. Bu, sekarang dia sudah tidak punya apa-apa. Perempuan itu sudah tendang duitnya, hartanya habis diambil sama perempuan itu. Sekarang dia balik dengan sakit penyakitnya komplit. Karena anak saya mau menerimanya Bu, terpaksa setiap hari saya harus melihat mukanya Bu. Dan saya itu sakit hati, saya belum sembuh Bu. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa. Ibu gak apa-apa, layani aja suamimu. Gak mau Bu. Lah ibu itu datang sama saya minta nasihat apa? Firman Tuhan kan? Mau yang minta firman atau yang daging punya? Kalau yang daging punya, saya mau ngomong ke ibu, bikin kopi kasih sianida. Ya, lalu suguhkan kepada suamimu. Itu memang ibu-ibu, kalau kita mendengar kisah seperti ini maunya begitu kan? Saya aja mendengarnya, saya bilang sama suami saya, nih ada konseling kayak begini. Suami saya bilang, biasa aja ngomongnya. Kata suami saya, kok tiap habis ada konseling begitu aku loh yang diliatin. Ya, saya bilang, aduh ya Bu, kalau saya juga sebagai manusia, apalagi ingat dulu waktu dia memilih perempuan muda dan cantik itu. Waktunya sudah habis. Saya baru baca 1 ayat. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tapi saudara, saya bilang kan ibu menelpon saya untuk minta nasihat firman ya Bu. Ibu, iya Bu Debbie, tapi bagaimana caranya biar saya itu enggak benci lihat mukanya?
Ibu pandanglah dia sebagai jiwa yang harus ibu doakan. Lihatlah dia sebagai orang yang tidak mengerti kebenaran dan ibu mulai sekarang tiap hari doakan dia karena ibu tidak mungkin membenci orang yang ibu doakan. Begitu ya Bu Debbie ya, tapi saya kayaknya belum siap Bu, harus siap. Harus siap. Ya, harus siap. Tapi kayaknya dia tuh belum bertobat Bu, cuma karena sakit-sakitan aja gak ada yang urus. Ada dulu ibu-ibu konseling sama saya, bagus loh. Bu, suami saya kan selingkuh sama perempuan muda Bu. Begitu saya tahu, saya cari itu perempuan Bu. Begitu ketemu saya bilang, non, titip suami saya ya. Dia ada diabetes jantung, kolesterol tinggi. Jadi tolong kamu rawat dia ya, dan uang itu dari saya. Langsung besoknya putus loh. Bapak-bapak, please ya, ini udah tahun baru, amin. Kita mau hidup rukun bersama dengan keluarga dalam rumah tangga. Kita lanjutin dulu satu ayat lagi sebelum dia lagi berjalan ke sini membawa itu tulisan, saudara ya. Dia mengintimidasi saya dari belakang. Ayat yang ke-7 berkata tadi ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kenapa kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh? Ingat, rencana saudara bukan rencana Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Biar kita mau terus berkata, semuanya hanya tentang Engkau dalam hidup kami Tuhan. Mari kita masuki tahun yang baru ini dengan anugerah. Kita mau minta Tuhan tuntun hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, bersamamu Bapa, kami mau lewati semua hal di tahun ini. Bersamamu Tuhan, kami mau melangkah dengan iman kami. Mari buka hatimu pada Tuhan. Kita mau bilang pada Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari angkat tanganmu saudara.